Industri Mobile Network Solution bakal terus bergairah seiring dengan perkembangan telekomunikasi di Indonesia yang menuju ke arah 4G LTE. Seperti salah satu vendor jaringan asal Swedia, Ericsson, yang terus mengembangkan teknologi jaringannya guna memberikan jaringan data yang lebih baik. Sempat berkecimpung di bisnis handset, Ericsson akhirnya meninggalkan bisnis ini pada tahun 2012. Kini, praktis Ericsson hanya bertumpu pada bisnis Mobile Network Solution. Fokus sebagai penyedia jaringan membuat Ericsson menjadi salah satu penyedia jaringan terbesar di Indonesia dan dunia. Di Indonesia sendiri, Ericsson sudah menapakkan kaki bisnisnya sejak tahun 1907. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, vendor jaringan asal Swedia ini pun berhasil menjaga hegemoninya sebagai penguasa pasar. Ericsson kini membuktikan kedikdayaannya, termasuk di era 4G yang baru saja lepas landas di pasar Indonesia. Dengan berbagai solusi yang dimilikinya, Ericsson bertekad untuk ikut serta dalam mengembangkan layanan 4G di Indonesia yang baru akan tumbuh. Untuk mencapai hal tersebut, Ericsson memiliki strategi bisnis yang jitu guna mempertahankan posisinya sebagai penyedia jaringan ternama di Indonesia, dengan tetap fokus pada kualitas layanan dan juga mengedepankan pengalaman pelanggan. Halo pemirsa Selular TV, kembali lagi di acara Bincang Eksekutif, yaitu satu acara yang mengedepankan wawancara dengan para tokoh di industri ICT tanah air. Kali ini bersama saya Edi Kurniawan yang akan membahas mengenai kiprah vendor teknologi yang sudah sangat terkenal, yaitu Ericsson, di mana sudah menampakkan kaki bisnisnya di Indonesia cukup lama. Untuk itu sudah ada di tengah kita Mbak Hardiana Cintawati, atau biasa dipanggil dengan Mbak Nana, yaitu Vice President Marketing Communication Ericsson Indonesia. Apa kabar Mbak Nana? Baik, Pak Edi. Ini gimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya Mbak, berbicara mengenai Ericsson, bagian konsumen di Indonesia masih memiliki persepsi yang berbeda dengan yang belakangan ini, di mana konten masih mempersepsikan Ericsson sebagai vendor ponsel, padahal kan belakangan sudah mulai fokus di vendor jaringan. Seperti apa tanggapan dari Ericsson sendiri? Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Edi. Ya, mungkin kalau orang mendengar nama Ericsson, yang pertama diingat adalah ponsel ya Mas ya, karena memang dulu Ericsson juga adalah produsen ponsel. Tapi yang mungkin nggak banyak orang tahu adalah bahwa Ericsson pun dari dulunya adalah pemain yang besar di jaringan telekomunikasi, terutama di jaringan untuk selular. Ericsson sendiri memutuskan untuk tidak lagi berkiprah sebagai produsen ponsel sejak tahun 2011, pada saat kita memutuskan untuk menjual saham kepemilikan kita di joint venture Sony Ericsson. Waktu itu kita jual sepenuhnya kepada Sony, karena Ericsson sendiri melihat bahwa ke depannya itu memang yang namanya komunikasi itu tidak hanya akan terbatas hanya di ponsel saja, tapi juga komunikasi atas banyaknya devices. Jadi akan sulit buat kita untuk mengikuti semuanya, sehingga lebih baik kita serahkan pada expertnya, dan kita sendiri dari Ericsson memfokuskan diri pada yang kita ketahui sebagai expertise dari Ericsson adalah mengembangkan jaringan untuk telekomunikasi, terutama telekomunikasi bergerak atau selular. Ketika memutuskan fokus di industri jaringan, kekuatan apa yang diperoleh Ericsson dan bagaimana juga temuan dari bisnis jaringan Ericsson sendiri? Baik, kalau keuntungan dari Ericsson adalah kita juga lebih bebas
berpartner dengan partner-partner dari devices, dan kita tidak hanya bicara device dalam arti kata ponsel, tapi juga banyak sekali connected devices yang sekarang mulai bermunculan di dunia. Kita melihat ponsel sebagai smartphone saja variannya sudah banyak sekali di dunia, ditambah lagi dengan apa yang kita visikan sebagai masyarakat berjejaring ke depannya. Itu semua devices yang akan mendapatkan keuntungan, benefit dari connectivity itu akan terkoneksi. Itu kita lihat sebagai salah satu keuntungan kita jadi lebih fleksibel, dan juga kita lebih fokus dalam mengembangkan teknologi yang memungkinkan segala konektivitas ini terjadi dan memberikan benefit buat umat manusia. Saya sendiri kan sudah lebih dari 100 tahun hadir di Indonesia bagaimana solusi teknologi. Bisa ceritakan masih perannya itu seperti apa selama ini yang juga lakukan? Iya, Ericsson sendiri memang pertama kali hadir di Indonesia itu di tahun 1907 ya Mas. Sudah lama sekali, sudah tua sekali. Jadi memang kita sudah lama di Indonesia. Kita melihat perkembangan yang luar biasa di negara kita yang tercinta ini, mulai dari zaman dulunya telepon itu hanya telepon rumah. Jadi telepon itu dulu menghubungkannya rumah. Kemudian kita berubah jadi menghubungkan pengguna dengan adanya mobile phone. Tunggu dulu, karena waktu itu ada juga evolusinya menghubungkan mobil. Karena zaman telepon mobil, teleponnya adanya di mobil. Kemudian menghubungkan manusia, pengguna kita ya dengan cara menelpon maupun SMS. Kemudian kita lihat lagi sekarang orang banyak sudah menggunakan smartphone itu untuk hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan pada saat Ericsson pertama kali muncul di Indonesia. Dan Ericsson sangat bangga sekali bahwa Ericsson hadir di Indonesia turut menyumbangkan karya-karya kami untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi sudah sangat bekerja sekali ya. Indonesia banget. Betul. Oke, baik. Kita demikian